Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Bagus Darminto SDG. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru dari SD Negeri 16 Pekanbaru. Nah, untuk itu pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan ini saya lakukan dengan rekan sejawat saya. Di sini sudah hadir bersama kita semuanya Ibu Susilawati yang mengajar di kelas 4. Ya Bu ya. Nah, video ini Ibu kita akan laksanakan dalam waktu beberapa menit ke depan untuk mengetahui apa yang akan Ibu persiapkan nantinya ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, saya mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Ian, Alhamdulillah kabar baik Pak Ian. Pak Ian sehat? Alhamdulillah saya begitu juga Bu Susi. Luar biasa ya Bu Susi ya. Nah, ya sebelumnya Bu Susi, saya ucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini karena Bu Susi sudah menyempatkan waktunya untuk kita bisa melakukan kegiatan persiapan supervisi nih Bu Susi ya. Nah, sedikit informasi kepada Bu Susi bahwa kegiatan ini nantinya Bu Susi ada kegiatan yang dinamakan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi dan pasca observasi. Nah, untuk hari ini Bu Susi kita fokuskan kegiatan kita untuk kegiatan pra-observasi terlebih dahulu ya. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini adalah untuk memastikan nih kesiapan dari Bu Susi untuk kegiatan supervisi yang akan dilakukan. Kemudian juga nantinya Bu Susi juga tentunya akan lebih matang pastinya nanti dengan persiapan, lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang maksimal kepada siswanya nanti ya Bu Susi ya. Nah, untuk itu ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Susi terkait dengan persiapan supervisinya ya. Oke. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan yang pertama terkait dengan kedepannya tujuan pembelajarannya itu seperti apa Bu Susi? Artinya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Bu Susi itu apa? Oke. Makasih Pak Ian. Di sini saya akan mencoba menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk supervisi yang akan saya lakukan dan Pak Ian nilai. Yang pertama yaitu saya ingin setelah mempelajari materi tersebut siswa mampu bagaimana menelaah manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua pada supervisi besok adalah juga siswa dapat menelaah sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Mungkin hanya itu saja dulu Pak Ian untuk materi bentuk energi tersebut. Oke, materinya bentuk energi. Iya. Kemudian tujuan pembelajarannya yang saya tangkap di sini adalah menelaah ya Bu Susi ya, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari ya. Sama-sama kita lihat di sini tadi Bu Susi menyebutkan menelaah ya, kemudian menelaah sumber daya alam juga ya, dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat ya kan ini ya. Nah, kemudian Bu Susi ada hal yang mungkin Bu Susi ingin sampaikan terkait area yang ingin dikembangkan nih. Bagaimana nih dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai nantinya itu apa gitu? Yang ingin saya kembangkan adalah pertama itu pada aspek pengetahuan dan keterampilan siswa saya. Untuk aspek pengetahuannya, materinya itu tentang perubahan bentuk energi. Sedangkan untuk keterampilan, untuk siswa saya materinya saya ambil itu nanti melalui percobaan yang akan saya lakukan di kelas mengenai percobaan perubahan energi. Mungkin itu saja Pak Ian. Berarti untuk pengetahuan Ibu Susi ingin mengambil materi tentang perubahan bentuk energi. Kemudian untuk keterampilannya sendiri yang ingin dikembangkan itu fokusnya ke percobaan ya. Nanti berarti ada percobaan di kelas terkait dengan itu ya Bu Susi, keterampilan yang ingin dicapai ya Bu Susi. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan rencana pembelajarannya. Rencana pembelajarannya yang mungkin Ibu akan sampaikan nanti seperti apa. Nah, ini saya ingin mendengar mungkin terkait dengan strateginya apa, kemudian modelnya apa Bu, metodenya seperti apa yang Ibu akan laksanakan. Mungkin bisa diceritakan Bu. Pada pembelajaran besok itu yang rencananya kita laksanakan, saya akan mencoba menerapkan proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk anak-anak. Terus model yang akan saya gunakan adalah menggunakan model PBL yaitu Problem Based Learning. Ada 5 tahapan nanti yang kita akan laksanakan di dalam proses pembelajaran. Juga nanti metodenya saya akan melakukan dengan diskusi kelompok.
ada diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan kepada siswa-siswa saya. Oke, baik Bu Susi. Berarti Ibu Susi nanti akan mencoba ya Bu Ya, Susi ya, mencoba menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian modelnya adalah model PBL. Nah, betul. Kemudian untuk metode ataupun metodenya ya Bu Susi ya, terkait dengan ada diskusi kelompok nanti ya. Oke, diskusi kelompok nantinya. Nah, kemudian Bu Susi, bagaimana dengan medianya Bu Susi? Bu Susi akan menggunakan media apa di dalam kelas nantinya itu? Untuk media pembelajaran saya sendiri, saya akan menggunakan infografis, yaitu tentang perubahan energi, ada juga LKPD yang akan saya siapkan buat anak-anak, juga ada video pembelajaran melalui PowerPoint yang akan saya tampilkan untuk anak-anak nantinya di kelas. Berarti Bu Susi sudah siap beragam sumber belajarnya Insya Allah. untuk memenuhi kebutuhan Iya, belajarnya. karena kalau bisa cuma satu sumber belajar ya Pak ya, harus betul. untuk sekarang ini kalau hanya satu sumber belajar sepertinya anak-anak kurang menarik. Iya. Harus banyak yang kita lakukan buat anak-anak biar lebih menarik, karena kita juga akan menggunakan strategi berdiferensiasi kan. Jadi harus memang banyak model yang kita gunakan pada saat pembelajaran. Baik, betul. Benar Bu Susi. Jadi seperti yang sampaikan Bu Susi tadi, pembelajaran berdiferensiasi luar biasa yang memang harus disiapkan di berbagai sumber belajarnya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswanya. Nah, kira-kira kapan Bu Susi akan menerapkan kegiatan pembelajaran ini? Sesuai jadwal sih Pak Ian, insya Allah saya laksanakan minggu depan. Pada Rabu itu pas tanggal 17 Januari, pas kebetulan pelajaran IPAS di kelas saya pada jam pertama. Jadi saya akan mencoba melaksanakan pada hari tanggal Rabu, tanggal 17 Januari 2024 pada pelajaran pertama sampai kedua, jam pertama dan kedua. Oke, terima kasih Bu Susi. Berarti saya besok hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 akan hadir ya Bu Susi untuk melaksanakan supervisi. Nah, saya di situ nanti akan mencatat nih apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian mulai dari Bu Susi nanti mungkin menyampaikan tujuannya, menggunakan strateginya seperti apa, modelnya diterapkan atau tidak, metode-metode yang digunakan juga ada, penggunaan media juga dan lain sebagainya. Nanti saya akan observasi di sana. Nah, untuk kegiatan nantinya setelah melakukan observasi, kita juga akan nanti melakukan kegiatan pasca supervisi. Nanti di situ Bu Susi ada pengajar praktik yang akan hadir. Nah, di situ juga akan didampingi oleh pengajar praktik untuk kegiatan pasca supervisi nantinya. Nah, baik Bu Susi, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini Bu Susi, saya ingin Bu Susi mungkin menyampaikan apa yang telah Ibu dapatkan hari ini, percakapan kita hari ini. Dari percakapan kita hari ini, Ibu mendapatkan apa begitu? Untuk wawancara sih Pak ya, di percakapan kita hari ini saya memiliki gambaran bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Mengenai tadi pertama itu strategi berdiferensiasi tadi, model apa yang akan saya gunakan, media apa yang akan saya gunakan. Jadi setelah wawancara ini saya melihat persiapan itu memang harus matang ketika akan mengajar tuh, karena kita akan menggunakan strategi, model dan prosesnya bagaimana dan medianya yang akan kita gunakan nanti Pak Ian ya. Baik Bu Susi. Terima kasih Bu Susi ya telah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang kita hari ini. Karena kita waktunya juga terbatas begitu Bu Susi, kita akhiri kegiatan hari ini sampai kita bertemu lagi nanti ya di tanggal 17 Januari. Hari Rabu ya Bu Susi ya. Oke, selanjutnya itu saja. Bu Susi boleh melakukan aktivitas selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Hari ini anak ibu masih bisa hadir di sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa.
seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke? Dan sebentar deh. Bluetooth mode. Nyanyikan lagu sama-sama ya. Sebelum kita mulai belajar lagi, hari ini kita akan belajar tentang manfaat energi. Pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas juga. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama yaitu setelah mempelajari ini, anak ibu, siswa-siswa ibu mampu menelaah manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menelaah sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Baik. Selanjutnya adalah sekarang silakan perhatikan teks yang ada di depan ini. Oke, silakan siswa membaca dan mengamati. Anak ibu silakan baca tentang teks atau ibu baca nanti ya. Oke, hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pembelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang untuk waktu jutaan tahun untuk mendengar anjuran hemat energi. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi listrik. Bahan bakar kendaraan dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton seperti sudah menjadi sebuah
Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Apakah sumber energi itu dan gimana cara memanfaatkannya ya? Yuk kita belajar bersama-sama. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Apa saja sih macam-macam sumber energi? Yang pertama, sumber energi cahaya dan panas. Yang kedua, sumber energi gerak. Tiga, sumber energi bunyi. 4, sumber energi kimia. Dan 5, sumber energi listrik. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui apa itu sumber energi dan macam-macam sumber energi, sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber energi. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber energi cahaya dan panas. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas terbesar di alam. Apa saja sih pemanfaatan sumber energi cahaya dan panas dari sinar matahari dan cahaya matahari? Yaitu sebagai berikut. Sumber energi cahaya dan panas yang berasal dari sinar matahari banyak sekali manfaatnya. Di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai satu, berperan dalam proses fotosintesis bagi tumbuh. Kemudian manfaat lainnya adalah menerangi bumi, membuat terjadinya siang dan malam, berperan dalam proses terjadinya awan, kemudian terjadinya siklus perputaran air, dan yang terakhir adalah sebagai sumber energi alternatif. Nah, itu adalah pemanfaatan dari sumber energi cahaya dan panas yang berasal dari matahari. Selanjutnya, pemanfaatan sumber energi gerak. Sumber energi gerak bisa berasal dari air yang mengalir dan angin. Air yang mengalir dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik pada kincir air atau pada turbin pembangkit listrik. Angin dapat digunakan juga sebagai pembangkit energi listrik alternatif seperti pada kincir angin, dan juga dapat membantu nelayan dalam menggerakkan perahu ketika berlayar. Pemanfaatan sumber energi listrik. Energi listrik berasal dari stasiun pembangkit listrik. Ada stasiun pembangkit listrik tenaga air (PLTA), ada stasiun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan ada juga stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Energi listrik antara lain dimanfaatkan untuk penerangan, menyalakan alat-alat elektronik, menjalankan eskalator, menyalakan lampu pemandu alat transportasi, serta menjalankan mesin dan alat-alat listrik lainnya. Pemanfaatan sumber energi bunyi. Bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar. Energi bunyi dapat dimanfaatkan diantaranya untuk hiburan, komunikasi, dan pemberi peringatan. Yang terakhir adalah pemanfaatan sumber energi kimia. Apa saja sih sumber energi kimia itu? Di antaranya makanan, baterai, dan batu bara. Makanan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Saat kita mengkonsumsi makanan, maka energi dari makanan tersebut dapat dicerna oleh tubuh sehingga kita dapat melakukan aktivitas. Baterai dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik berenergi kecil. Batu bara merupakan sumber utama dari bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan. Nah, itulah pemanfaatan sumber energi. Banyak sekali sumber-sumber energi yang ada di alam ini. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia.
pada sumber minuman, contohnya air mineral. Kedua, sumber penerangan. Yang ketiga, sumber bangunan, contohnya pasir. Berdasarkan sifatnya, yaitu dibagi menjadi dua, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apa ya perbedaan keduanya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan, dan yang stabil kembali sehingga dapat terus digunakan. Contohnya air. Hewan. Air dapat digunakan kembali karena mengalami proses siklus air. Sedangkan hewan mengalami proses kembang biak. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah digunakan, mempunyai sifat pulih sangat lama. Karena harus mengalami proses pengeboran, pengolahan, dan lainnya. Contohnya batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan produksi besi dan baja. Bahan bakar dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan bahan bakar kompor. Berdasarkan prosesnya, yaitu dibagi menjadi dua, dapat langsung digunakan dan tidak dapat langsung digunakan. Sumber daya alam yang langsung digunakan adalah sumber daya alam yang langsung digunakan tanpa adanya teknologi, contohnya tumbuhan dan sayuran. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat langsung digunakan adalah sumber daya alam yang bisa dikonsumsi setelah proses menggunakan teknologi, contohnya batu bara. Yang ketiga, sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan yang terawat membuat sumber daya alam berkualitas baik. Sedangkan yang tidak terawat akan merusak lingkungan, contohnya sungai yang tercemar. Ya, jadi tadi itu adalah materi tentang sumber daya alam. Sumber daya alam dari mana tadi? Apa yang saya ibu simpulkan? Sumber daya alam tadi tuh. Nih contohnya, ada sumber daya alam, itu ada temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam yang Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat mengeluarkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk apa tadi? Obat-obatan dan bahan. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Kita akan melakukan sebuah percobaan tentang perubahan bentuk energi. Nah, kelompok pertama dibagi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, yaitu Hanifah, Nanda, Deska, dan Siva. Silakan. Yang kelompok kedua saya, Bila, Aiza,
Ya, boleh pinter tuh. Nah, bagus. Ayo guntingnya. Ikuti semua petunjuk yang ada di dalam SKP, yaitu apa yang disuruh. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit saja. Sudah siap? Guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Ayo digunting gambarnya menyerupai spiral. Lalu yang keempat, nah ikuti pokoknya sesuai petunjuknya. Ada langkah-langkah pengerjaannya ya, diambil KPG-nya, silakan diikuti. Sesuai dengan petunjuknya. Sudah ada yang berhasil melakukan percobaan? Belum? Bisa baca? Ya, matikan. Matikan dulu biar cepat. Iya. Nanti kan yang potong lagi. Iya. Lima menit lagi. Oke, silakan. Kalau misalkan sudah berhasil membuat spiralnya. Oke, coba dilihat.
Desa lanjut kelompok kedua, siapa yang ngambil? Perwakilan kelompoknya, silakan maju. Satu orang aja. Silakan baca suaranya ya. Lihat, baca. Lapor. Oke, terima kasih. Sudah? Oke, nah jadi dari keseluruhan kegiatan kita tadi, setelah melakukan kegiatan percobaan tadi, kira-kira apa rangkuman dari yang tadi itu yang ibu bisa dapat? Apa rangkumannya? Ayo. Apa rangkumannya kegiatan tadi? Perubahan energi panas menjadi energi gerak. Oke, nah sekarang ibu tanya lagi, apa saja materi muatan materi yang sudah dipelajari pada hari ini? Jawab. Untuk kegiatan tingkat lanjut kita, ibu akan memberikan PR yaitu soal evaluasi, ya. Setelah itu jangan lupa ibu ingatkan, kerjakan ibadah tepat waktu dan hormati kedua orang tua. Baik Naya, selanjutnya ibu silakan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pelajaran berikutnya tentang apa lagi selain kepada energi, yaitu mengenai ayo apa lagi pelajaran berikutnya, ada yang tahu nggak? Setelah pelajaran energi ada apa lagi? Tentang gaya. Baik, untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang gaya. Sampai jumpa lagi. Baik, untuk itu ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada ibu kita. Perkenalkan, nama saya Ian Bagus Bobodan SPD. Saya adalah CPP angkatan 9 dari SD Negeri 16 Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melihat lanjutan tugas, yaitu kegiatan pasca observasi. Di sini sudah bersama saya ada Ibu PP kami, Ibu Mulyani Aning Putri MPD, bersama juga rekan sejawat saya di sini Ibu Susinawati SPD. Nah, untuk itu mari kita sama menyimak proses coaching berdasarkan alur kita terkait dengan percakapan kita di pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ian. Mohon maaf Pak Ian, mengganggu waktunya sebentar ya Pak Ian ya. Ada yang mau saya bicarakan terkait tentang observasi yang sudah kita lakukan kemarin Pak Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Susi. Terima kasih hari ini sudah berjumpa dengan saya ya Bu Susi. Bolehlah kita sedikit ngobrol-ngobrol sambil menunggu waktu kita yang masuk ya. Nah, kebetulan kita hari ini memang ada jadwal observasi. Nah, untuk itu kalau saya hanya ada waktu mungkin sekitar 20-30 menit hari ini. Nah, dalam waktu yang singkat ini apa nih yang mau Ibu obrolin hari ini? Jadi Pak Ian, setelah observasi yang kita lakukan kemarin, saya itu merefleksi diri lah ceritanya Pak Ian. Saya melihat masih ada banyak kekurangan ketika saya melakukan observasi Bapak Ian lihat sendiri di dalam kelas. Jadi saya merasa kekurangan itu seperti dalam perencanaannya mungkin,
dalam modul ajarnya dan rangkaiannya dalam pelaksanaan, dalam KSE tadi yang berdiferensiasi tadi, kayaknya saya masih merasa perlu bimbingan lagi dari Bapak atau arahan, karena sebenarnya kan jujur Pak, kemarin cuma saya sedikit dapat gambaran dari Pak Ian, belum full gitu, jadi minta penjelasan lagi dari Bapak Ian. Di sini saya mencatat poin penting di mana Ibu ingin menyampaikan hasil refleksi ya dari kegiatan kita kemarin gitu ya. Ada beberapa Ibu yang menurut Ibu masih kurang, diantaranya ada penerapan pembelajaran lagi ya, dan tentunya pembelajaran diferensiasi terintegrasi KSE. Kemudian juga ada terkait dengan pengelolaan kelasnya, kemudian juga ada penyediaan berbagai sumber belajar. Nah, itu Ibu dalam waktu yang pendek ini Ibu Susi ingin mendapat apa dari percakapan kita ini? Oke. Jadi supaya pengen tanya aja sih, bagaimana sih sebenarnya penerapan yang berdiferensiasi yang terkait atau dengan KSE tersebut Pak ya, biar lebih jelas gitu kan, saya pun bisa menyiapkan sumber belajar untuk di dalam kelas biar lebih efektif gitu Pak ya. Oh gitu ya. Jadi fokus tujuan kita sesi hari ini Ibu ingin mendapatkan gambaran bagaimana penerapan berdiferensiasi yang berdiferensiasi KSE yang efektif, kemudian penerapannya di dalam kelas supaya lebih efektif seperti apa. Karena memang Bu merasa kemarin ada beberapa kurang kita mengajar gitu. Iya Pak. Baik, Ibu kira-kira Bu lalu dalam pengelolaan kelas ini Bu itu juga boleh tahu situasinya sekarang seperti apa sih Bu? Oke. Situasi yang terjadi Pak Ian, saya merasa jujur masih perlu banyak belajar mengenai terkait pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ini Pak Ian kan. KSE itu kalau saya pribadi termasuk cukup baru Pak Ian ya, bagi saya sendiri cukup baru mendengar hal itu. Kan kemarin tuh cuma sama Pak Ian cuma sedikit baru dapat gambaran. Terus karena setelah saya melakukan kayak itu, saya merasa banyak manfaat yang untuk anak murid Pak, untuk peserta didik kita gitu. Jadi saya merasa oh ini sangat bagus bila diterapkan terus untuk kedepannya. Jadi tapi kemarin saya pun merasa masih kurang maksimal Pak dalam pelaksanaannya, saya pun masih merasa kurang maksimal karena satu, kita belajarnya cuma singkat ya Pak ya, waktunya cuma sebentar. Jadi saya merasa ya udah deh Bismillah aja dulu, nanti setelah ini kan seperti Bapak bilang setelah ini kita akan melakukan observasi lagi, mudah-mudahan dari hari ini saya mendapatkan pencerahan mengenai belajar berdiferensiasi terkait terintegrasi dengan KSE tersebut Pak ya. Jadi poinnya yang bisa saya katakan Ibu merasa yang pasti masih perlu banyak belajar terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, integrasi KSE, karena memang banyak manfaatnya seperti apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah kemudian juga terhadap penampilan itu sebenarnya kalau saya amati kemarin itu Ibu sudah lumayan bagus untuk penerapan KSE ataupun pembelajaran diferensiasinya gitu ya. Nah sebenarnya itu tak perlu berkecil hati gitu ya kan, harusnya lebih semangat lagi karena kita sama-sama nanti kita bisa pelajarinya. Untuk itu sebenarnya apa sih yang mempengaruhi gitu hal tersebut terjadi? Karena ini Pak Ian kan seperti saya bilang tadi, ini termasuk baru bagi saya untuk mempraktekkan langsung strategi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE tersebut. Jadi mungkin Pak belum udah dengar tapi belum memahami secara mendalam. Jadi belum terlalu paham, tapi sudah dilaksanakan, mencoba melaksanakan. Jadi sangat berpengaruh, sedikit banyaknya berpengaruh pada observasi kemarin Pak Ian. Menurut saya Pak Ian ya, ini kan pendapat saya, karena Bapak yang nilai, saya pun pengen tahu dari Bapak bagaimana penilaiannya gitu. Jadi Ibu yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan penerapan kita yang sudah Ibu laksanakan tersebut, saya bisa mengatakan poinnya adalah memang karena waktu kita disingkat ya, jadi proses pembelajaran yang dilakukan ketika penerapan itu mungkin masih terbatas di situ. Nah, Bu Susi pengen atau ingin kondisi idealnya seperti apa? Nah, kalau saya pribadi Pak Ian sih ada kegiatan coaching kayak gini Pak Ian, kita konsultasi Pak Ian mungkin bagaimana sih strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE itu bagaimana. Saya pengen juga ada kegiatan kalau boleh nih Pak Ian
seperti berbagi praktik baik yang kita laksanakan di Pombel. Jadi kan minimal bukan hanya saya saja Pak ya, bisa berbagi juga dengan guru-guru yang ada di sini. Ya. Oke, baik Bu. Berarti di sini Bu pengen ada sebuah semacam coaching. Iya. Semacam coaching, kemudian ada juga kegiatan berbagi praktik baik, Iya. gitu ya. Terutama terkait dengan khusus pembelajaran diferensiasi ini bisa kita lakukan di Pombel. ya kan. Nah, Ibu kalau pengen kondisi idealnya seperti itu, katakanlah Ibu ingin mencapai kondisi ideal dengan ideal itu nilainya 10. Nah, itu sekarang itu dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin itu merasa di posisi berapa? Masih 7 Pak ya. Level 7 sih Pak ya, belum terlalu tinggi gitu karena seperti tadi juga kan ini baru Pak ya, kita pun cuma sebentar. Jadi saya masih di 7 sih Pak ya, menurut saya Pak ya. Ibu berarti sekarang berada di level 7. Iya. Nah, Bu Susi inginnya berada di angka berapa? Kalau saya pribadi karena ini banyak impactnya ke peserta didik, saya pengen 9 Pak ya, atau sempurna 10 itu pengen juga namanya manusia Pak ya, tapi minimal 9 lah Pak yang sudah ada, karena saat saya memang ini sangat bagus ketika efeknya ke muridnya gitu seperti itu ya. Jadi di antara 9 ya Bu ya, Iya. pengennya 9 atau 10 gitu. Nah, apa yang Bu Susi laksanakan Bu agar bisa mencapai kegiatan atau angka tersebut? Mungkin salah satunya Pak ya, dengan minta petunjuk yang lebih ahli dalam artian mungkin yang lebih mengerti tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi terkait KSN ini. Juga mungkin saya juga akan sharing mungkin Pak dengan rekan sejawat seperti dengan Pak Ian atau dengan guru-guru yang lain. Juga bisa mungkin saya bisa mengikuti kegiatan pengembangan diri, apalagi sekarang banyak Pak Ian di PMM Pak Ian ya, mengenai ini kegiatan pengembangan diri ini kayak webinar Pak Ian ya. Saya kemarin udah ikut nih waktu itu di yang Pak Ian kirim itu link itu, saya ikut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya bagus Pak Ian, kalau itu memang kalau dilaksanakan memang terasa kita pun nggak terlalu banyak kerja dan artian mengajar pun kalau sudah kita kondisikan anak itu, oh anak ini begini, anak ini lebih enak ketika ngajarnya kalau kita sudah mengetahui apa sih pengennya anak gaya belajar gitu Pak Ian. Jadi kalau saya catat poin Ibu di sini ingin meminta petunjuk yang lebih ahli Iya. terkait dengan permasalahan itu tadi. Iya. Organisasi. Kemudian rutin juga sharing dengan rekan sejawat. Ada juga Ibu dari menyampaikan Ibu melakukan pengembangan diri melalui pelatihan mandiri ya, melalui PMM juga webinar ya, dan sebagainya. Nah, Ibu sempat juga ikut kemarin, tapi memang apa ya masih perlu lagi 3 hari lagi Ibu ya. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan hal tersebut, maksud kegiatan belajar apa yang Ibu lakukan sebagai bentuk rencana tindak lanjut Ibu nantinya itu pengennya tindak lanjutnya seperti apa? Oke, kalau saya sih Pak Ian, berhubung kita ada Pombel kan Pak Ian ya, ada Pombel belajar, saya ingin menyampaikan nih Pak Ian ke ketua Pombel kita. Kebetulan kan Pak Ian ini ketua Pombelnya nih, langsung saya sampaikan. Kalau kita kalau bisa Pak Ian, nanti Pak Ian sampaikan ke kepala sekolah, kita buat kegiatan coaching ini Pak Ian, berbagi praktik baik di dalam Pombel kita, biar semua guru di sekolah ini tahu sih mengenai apa itu strategi pelajaran berdiferensiasi terkait terintegrasi dengan PSK ini. Karena di sini nanti kan pasti juga dibantu Pak Ian tentang bagaimana pengelolaan kelas, sumber belajar yang bagaimana yang bagus untuk peserta didik kita. Itu rencananya. Iya. Baik Ibu ingin mengusulkan segera. Iya, kalau bisa ya, secepatnya. Ketua Pombelnya, kemudian nanti minta ketua Pombel menyampaikan kepada kepala sekolah menjadwalkan kegiatan terkait dengan coaching atau berbagi praktik baik ya Bu ya. Iya. Harapannya tidak hanya Ibu saja Iya. yang mendapatkan materi ini, Iya. tetapi seluruh teman-teman juga Iya. gitu ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang harus disiapkan untuk itu? Mungkin yang disiapkan itu Pak Ian, karena saya sudah melaksanakan diklat kemarin Pak Ian, jadi saya ingin komunikasi nih dengan ketua Pombelnya, terus kita menyusun jadwal Pak Ian, susun jadwal berbagai praktik baik itu, jadi disusun jadwalnya terkait bagaimana strategi bagaimana merencanakan, pelaksanaan dan evaluasi nanti pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan terintegrasi dengan KSN. Terus juga bisa menyiapkan aset atau modal yang dimiliki agar dapat berjalan dengan baik Pak Ian. Oke, jadi Ibu ingin segera komunikasi menyusun jadwal berbagi praktik baik bersama ketua Pombel ya, kemudian melaksanakannya, evaluasi kegiatan tersebut ya Pak Ibu ya, dan juga menyiapkan apa yang termasuk aset modal yang menjadi
apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini? Nanti yang Ibu sampaikan tadi. Seperti tadi Pak Ian, saya akan segera mencoba mengusulkan ke Ketua Kombel agar nanti disampaikan kepada kepala sekolah, karena kalau kami langsung dulu penelitiannya kurang enak Pak, karena kita punya Kombel. Jadi Ketua Kombel dulu minta tolong sampaikan ke kepala sekolah Pak Ian, karena saya sebagai guru kegiatan coaching atau berbagi praktik baik itu mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ini sangat bagus Pak Ian. Jadi biar semua guru seperti tadi mendapatkan ilmunya bersama-sama gitu. Ibu segera nih mengusulkan ke Ketua Kombelnya ya. Iya Pak Ian. Sampaikan ke kepala sekolah terkait dengan kegiatan rencana Ibu tadi. Selaku praktik baiknya, organisasi ya Bu ya. Iya. Nah, yang mana nih Bu yang mungkin dapat dilakukan dalam waktu dekat nih? Misalnya dalam minggu ini lah Ibu akan lakukan gitu. Kalau dalam minggu ini Pak Ian, karena ini saya sampaikan ide aja dulu Pak Ian, atau gagasan kepada saya, ide saya kepada Ketua Kombel kami. Tadi ya. Kapan Ibu bisa melaksanakan ini? Boleh besok Pak Ian, besok Besok. hari Kamis kalau bisa nggak apa-apa, karena kan ini Pak Ian kalau tunda-tunda kan juga sebenarnya rugi ya Pak Ian ya, karena ini kan sangat bagus nih Pak strategi pelajarannya, sangat bagus kalau menurut saya, karena kan berdiri seperti Pak Ian ajarkan yang kemarin saya memahami sangat enak kalau kita sudah tahu maunya anak ini bagaimana, kita nggak perlu repot dan kita tidak boleh menyamakan semua anak di kelas itu ternyata ya Pak Ian ya, ini gaya belajar begini ya udah audio ini mau audio visual ini kan boleh gitu Pak Ian, jadi lebih enak sebenarnya kalau saya Pak Ian. Saya Ibu akan sampaikan besok ya. Iya Pak Ian, kalau bisa besok ya, tanggal Kamis. Kamis Iya, boleh Pak Ian. Ya. Ya, Nah, Pak. siapa saja nih Bu yang bisa membantu Bu Susi ini untuk menjalankan komitmen kita ini? Kalau untuk menjalankan komitmen Pak Ian tentunya harus dukungan Pak Ian. Yang pertama dari rekan-rekan saya, dari rekan sejawat, artinya teman-teman guru di sekolah, guru dalam studi, guru olahraga, guru apapun, semua guru, dan paling penting itu adalah dari kepala sekolah sendiri Pak Ian. Jadi dukungan dari rekan sahabat yang Iya, perlu ya. sangat perlu Pak Ian. Karena kita bisa berdiri sendiri kan Pak Ian. Apalagi atasan ya. Iya, Bu, ya. apalagi Pak. Iya, terkait dengan itu. Iya, Harus kita komunikasikan semuanya ya. Bu. Iya. Nah, Bu Susi, kita sudah berada di ujung sesi ini Bu Susi. Apa yang Bu Susi dapatkan nih dari kegiatan ini, atau Ibu bisa simpulkan dari percakapan kita ini? Gambaran yang dapat saya laksanakan Pak Ian ya terkait perubahan tadi, yang pertama yang tadi saya akan segera mengusulkan kegiatan Ketua Kombel, terus yang nanti biar disampaikan ke kepala sekolah terkait kegiatan coaching atau berbagi praktik baik tadi mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, dan bisa juga melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran tersebut Pak Ian. Ya. Jadi, Ibu yang Ibu dapat sampaikan hari ini terkait dengan proses yang apa yang harus dibicarakan tadi ya, terutama dalam hal refleksi, karena Ibu terkait dengan pembelajaran organisasi ini inginnya ada kegiatan Iya. ya, saya baca atau saya tulis di sini bahwa Ibu ada kegiatan yang Ibu akan segera sampaikan rencana ide ya, berbagi praktik baik atau praktik coaching untuk pembelajaran organisasi itu ya. Nah, bagaimana Ibu perasaannya hari ini setelah berkomunikasi dengan saya? Alhamdulillah dapat gambaran yang cukup membuka pikiran saya Pak Ian. Setelah sudah beberapa kali terkena inovasi seperti ini, saya mendapat gambaran bahwa mengupgrade ilmu saya sendiri Pak Ian, secara tidak langsung mengupgrade ilmu lagi, menambah pengetahuan baru lagi. Yang jelas bagaimana kita bisa membuat murid itu menyenangkan bagi murid di dalam kelas Pak Ian. Ibu, kapan nih kita akan mengadakan dari sesi kita? Insya Allah besok bisa Pak Ian? Bisa ya? Ya, boleh Baik, besok. kalau begitu kita ketemu lagi besok dengan hasil. Saya ingin mendengar ceritanya sudah ini ya, sudah Ibu sampaikan kepada teman-teman. Iya. Ya, besok saya ketemu lagi dengan Bu Susi dengan cerita yang baik. Gitu ya, Pak Ya, ya. baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Mungkin kita akhiri untuk sesi hari ini ya. Baik, Terima kasih. baik. Saya akhiri sampai. Terima kasih waktunya Pak Ian ya. Sudah. Demikianlah sesi percakapan coaching kita hari ini terkait dengan proses pasca observasi yang sudah saya laksanakan bersama Ibu Susi selaku rekan sejawat saya.
Itu saya mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.